Sebelum arus membawa tubuh menyusuri alur, ada tawa yang lebih dulu meluncur. Sebelum ban menyentuh air yang jernih, ada hati yang diam-diam ikut bersih. Hari ini kami datang bukan sekadar untuk basah, tapi untuk belajar. Bagaimana alam mengajarkan pasrah, dan tawa bersama bisa jadi ibadah yang paling ramah. Kadang hidup terasa berat karena terlalu ingin mengendalikan, padahal arus justru mengajarkan kita tentang keikhlasan. Bersama sungai ini kami hanyut, bukan karena lemah, tapi karena tahu ada keindahan dalam melepaskan arah. Di Rahayu, kami bukan cuma menjajal jeram, kami sedang diajak untuk pulang ke diri yang lebih tenang. Hari ini kita berangkat menuju Kebumen buat nyobain salah satu aktivitas outdoor yang lagi hype banget beberapa tahun terakhir, river tubing. Hari ini kita mau kemana? Hari ini kita mau explore Kebumen. Sebenarnya kita bakal river tubing hari ini ya. Betul. Buat yang belum familiar, river tubing itu serunya ngapungin diri di atas ban besar sambil ngikutin arus sungai. Kadang santai, kadang deg-degan juga. Semuanya tergantung medan sungainya. Dan serunya lagi, aktivitas kayak gini banyak banget dikembangin sama warga lokal lewat Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Jadi selain seru-seruan, kita juga bantu dukung pariwisata desa. Terus tadi ada sedikit cerita nih, gimana tadi? Kena baut. Di ban belakang. Jadi ban belakangnya agak kempes. Untuk ngecek tadi ya, sempat ngecek Untuk seperti ya. ngecek, iya betul. Tanda-tanda jadi seru nih mungkin ya, mungkin. Oke, lanjut guys. Walau sempat drama kecil di jalan, ban kena baut justru bikin makin penasaran. Bakal kayak apa serunya tubing hari ini? Yuk lanjut. Setelah beberapa jam di jalan, akhirnya kita resmi masuk wilayah Kebumen. Kota kecil yang gak cuma punya lanskap alam yang keren, tapi juga punya filosofi hidup yang unik banget. Halo guys, akhirnya kita sampai di kota Kebumen. Beriman itu apa sih maksudnya? Beriman itu adalah semboyan Kebumen yang artinya bersih, indah, manfaat, aman, dan nyaman. Semboyan Beriman itu nggak cuma jadi slogan, tapi juga gambaran karakter kota ini. Secara topografi, Kebumen punya segalanya, dari pegunungan dan perbukitan sampai garis pantai. Bahkan sebagian wilayahnya termasuk kawasan karst yang unik banget, bagian dari Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Di sana banyak gua, sungai bawah tanah, sampai formasi batu kapur yang langka. Nah, ini juga yang bikin wisata air di Kebumen, terutama river tubing, tumbuh pesat. Sungainya stabil, jernih, dan beberapa bahkan dapat pasokan air dari waduk seperti Waduk Wadas Lintang, jadi bisa jalan sepanjang tahun. Belum lagi suasananya, dikelilingi vegetasi hijau, bukit, dan batu-batu alami. Visualnya dapet banget buat healing. Plus, peran warga lokal juga keren. Banyak desa yang aktif kembangin potensi wisata air kayak Desa Rahayu yang jadi tujuan kita hari ini. Jadi nggak sabar ngerasain langsung suasana tubing di sini. Yuk lanjut, kita makin dekat ke lokasi. Kita udah sampai di Rahayu River Tubing. Nah, di Desa Rahayu ini ada juga Sungai Lekor, tepat di belakang saya. Ini namanya Sungai Lekor, dan Sungai Lekor ini juga ada sejarahnya guys. Jadi dulu tuh tempat ini sempat didatengin sama wali yang namanya Lekor. Terus dia itu meninggal di sini. Mungkin ada hubungannya ya. Cerita tentang Sungai Lekor ini ternyata lebih dalam dari sekadar nama lokasi. Masyarakat percaya bahwa sosok yang disebut Lekor adalah Mbah Lekor, seorang tokoh penyebar Islam dari Demak yang datang ke wilayah ini bersama pengawalnya. Meski nggak termasuk dalam daftar resmi Wali Songo, beliau sangat dihormati dan dianggap punya peran penting dalam membuka lahan pertanian serta menyebarkan ajaran Islam. Makam Mbah Lekor sendiri kini jadi tempat ziarah yang cukup ramai, dan masyarakat setempat percaya ada nilai spiritual kuat di sekitarnya. Setelah menyapa Sungai Lekor, kami pun bersiap menuju pintu masuk Rahayu River Tubing. Parkirannya cukup luas. Nanti kita ke arah pintu masuk buat konfirmasi kehadiran ya. Jadi sebelumnya kita udah booking dulu sih beberapa hari yang lalu. Perjalanan ke Desa Rahayu ini benar-benar punya tantangan sendiri. Jalur yang kami ambil adalah via Wonokromo, bukan rute utama, tapi cukup sering dipakai warga lokal. Gimana mas? Jadi jalannya mas? Lumayan ekstrim. Ekstrim ya? Nah, Jadi tadi pas buat kita kalian turun, yang mau kesini, mending amannya naik motor aja deh. Bener banget. Jalur dari Pasar Manisan ke Desa Rahayu itu medannya sempit, berbatu, dan naik turun.
Di musim hujan bisa licin banget, bahkan rawan longsor. Jadi buat yang mau kesini, pertimbangkan kendaraan dan cuacanya ya. Iya, karena cukup sama mobil aja ya Mas. Iya. Sebenarnya apa ya? Yang ditakutin itu kalau papasan aja sih. Iya. Kebetulan nggak ada mobil papasan tadi ya, pas sepi ya. Tapi ternyata di sini udah rame. Dan bener aja, tempat ini ternyata udah rame dari pagi. Rahayu River Tubing emang lagi naik daun banget dan wajar sih, alamnya keren, ada nilai sejarah, plus cocok buat yang cari suasana santai di sungai. Setelah sampai di titik kumpul, semua peserta diarahkan buat dengerin briefing dari pemandu. Ini bagian penting sebelum nyebur ke sungai, karena di sini bukan cuma sekadar santai-santai, tapi juga butuh teknik biar aman. Kalau yang ini 3 orang dari mana Mas? Dari Cilacap. Dari Cilacap. Oh dari Cilacap, baru pertama kali ke Rahayu? Ya makanya belum gila, mulai hari ini gila ya. Plot twistnya, kalian adalah salah satu orang yang beruntung karena baru pertama kali datang bermain di Rahayu River Tubing. Sekarang teman-teman dapat di top grade airnya karena kita akan turun di 24 kubik per detik guys. Baru pertama kali dan itu jarang terjadi. Dan air baru dilepas kemarin. Jadi gini guys, perbedaan antara bermain di sungai yang lain dengan di Kebumen. Kalau di Kebumen itu sumber airnya diatur melalui bendungan Wadas Lintang. Jadi walaupun musim kemarau, ketika air dilepas besar karena kebutuhan air di bawah itu besar, otomatis pintu akan dibuka lebar, airnya akan besar. Dan sekarang di top grade-nya, karena kita punya yang rekomend itu dari 11 sampai dengan 24. Kalau di bawah 11 kubik per detik, bempernya habis kena batu. Ya, paham ya? Kalau di atas 24, batunya tertutup jadi cuma datar aja. Tapi kali ini kalian akan merasakan jeramnya yang benar-benar menguji adrenalin dan keren habis. Tepuk tangan dong, serius ya. Nah, posisi teman-teman akan seperti ini, kakinya juga seperti ini aja, nyantai aja. Kiri kanan ada tali, tapi talinya hanya boleh dipegang dengan jari saja. Jangan masukkan ke pergelangan tangan ya guys. No, this is dangerous. Nanti kalau teman-teman tuh bannya terganjal batu besar sudah miring seperti ini, mending nyebur aja sekalian, lakukan teknik yang tadi. Pemandumu akan segera membantu, dari daratan ada tim rescue yang melakukan penyelamatan. Bisa dipahami? Terakhir, nanti banyak batu besar, kalau kaki teman-teman mau nabrak batu jangan ditendang. Karena kalau ditendang, tenaga tendangan ini membuat ban kita terseret melawan arus, dan belakang arusnya kencang. Yang terjadi terbalik lagi, yang minum lagi, kroyok kembung apa. Ya, mending kakinya tarik aja ke dalam Pulang-pulang aja di gelunggungan. atau geser kiri, geser kanan untuk menghindari batu itu. Kita mau Tubing di tubing. Rahayu. Kita mau tubing Rahayu ya. Nah, panjang treknya ini sekitar 1 jam ya. Ya, kita nanti trekking sekitar 1 jam pakai ban, oke? Dan di sana ada jeram juga, sama titik lompatan juga. Tapi nggak tahu kita ya, belum pernah. Nanti ikuti kita terus gimana ya. ya. Oke. Kita basah-basahan. Oke, yuk. Guys, kita mau berangkat ya dengan rombongan. Jadi ini kita naik mobil pickup. Dadah. Selamat tinggal. Waduh, disalib dah. Kita bareng rombongan dari Troya, Alfamart Troya sama Kebumen. Perjalanan dari titik kumpul menuju titik awal tubing butuh waktu sekitar 10 menit. Jalanan kecil yang melintasi kebun dan pepohonan bikin suasana jadi makin berasa petualangan banget. Ini sama kayaknya siap. Kayak pas kita ke Green Canyon kan. Ke TKP sebelum body rafting juga kayak gini kan. Kita naik dulu ya, naik Iya. mobil pickup. Nah, lokasi tubing yang kami datangi ini memang unik. Sungai yang bakal diarungi bukan sungai biasa. Airnya bersumber dari bendungan Wadas Lintang, salah satu bendungan terbesar di Jawa Tengah. Dibangun mulai tahun 1982 dan selesai pada tahun 1988, bendungan ini bukan cuma jadi sumber air, tapi juga tenaga listrik dan pengendali banjir. Bahkan di musim kemarau, debit air bisa tetap besar karena sistem buka tutup pintu bendungan disesuaikan sama kebutuhan irigasi dan air bersih di wilayah bawahnya. Setelah sampai di titik awal tubing, rombongan mulai bersiap. Guys, kita udah sampai di lokasi ya, buat persiapan turun. Kita jalan ke bawah. Jadi satu ban itu isinya 4 orang, 1 guide dan 3 penumpang.
Begitu tubing dimulai, yang langsung kerasa adalah keseimbangan antara arus dan ketenangan. Aliran sungainya nggak terlalu kencang, tapi juga nggak diam. Cukup buat bikin ban melaju stabil tanpa kejutan ekstrem. Itu karena debit aliran sedang berada di angka 24 meter kubik per detik, salah satu level tertinggi yang direkomendasikan buat tubing di sini. Dengan debit sebesar itu, bebatuan di dasar sungai nggak terlalu kelihatan karena banyak yang tertutup arus. Tapi menariknya, meskipun arusnya kuat, airnya tetap bening. Ini terjadi karena air yang dilepas dari bendungan nggak banyak membawa lumpur atau endapan, jadi tetap jernih dan nyaman buat aktivitas tubing. Di kanan kiri jalur sungai, vegetasi rimbun tumbuh alami. Kalian bakal lihat deretan pohon pisang, kelapa, dan tumbuhan khas dataran rendah tropis lainnya yang tumbuh liar di sepanjang aliran. Pepohonan itu jadi pelindung alami dari panas dan menambah kesan petualangan yang asri banget. Airnya segar, vegetasinya hijau, langitnya cerah. Kombinasi ini bukan cuma memanjakan mata, tapi juga kasih efek terapi alami buat badan dan pikiran. Bener-bener momen pas buat lepas dari rutinitas dan nikmatin alam secara utuh. Kalau kalian baru pertama kali tubing, tenang aja. Tubing itu aman selama kalian nurut sama instruksi. Kadang ada momen di mana ban bisa terguling atau miring mendadak gara-gara nabrak batu atau arus blok tajam. Tapi jangan panik, kalian udah pakai pengaman lengkap, mulai dari helm sampai pelampung. Jadi yang penting jangan lawan arusnya, ikutin aja alirannya. Salah satu hal krusial yang wajib diingat, jangan pernah pegang tali ban di pergelangan tangan. Pegang aja cukup dengan jari di telapak tangan. Soalnya kalau tali terlilit di pergelangan dan tiba-tiba kalian terguling, bisa susah melepasinya, bahkan bisa bikin cedera. Dan ya, kadang ada kejadian kayak gini. Contoh ya, Mbak. Ada yang terdampar, guys. Kelelap terdampar, masa lo yakin? Tiba-tiba di pinggir ya, Mbak? Enggak, tadi bisa girit sama masa. Oh, digirit sama masa. Kebalik. Makanya kalau kalian udah ngerasa bannya mulai miring dan kayaknya bakal kebalik, nggak usah dipaksa bertahan di atas ban. Mending sekalian aja nyebur dan lakukan teknik mengapung sambil menunggu bantuan dari pemandu yang selalu standby, baik di atas ban kalian maupun di pinggir sungai. Sungai ini udah punya sistem rescue yang terlatih. Jadi selama kalian tenang dan nurut arahan, pengalaman tubing kalian bakal tetap aman dan seru. Buat kalian yang tertarik nyobain serunya tubing di Rahayu River Tubing, harga paketnya cukup terjangkau, mulai dari 60 ribuan sampai 100 ribuan, tergantung fasilitas dan jumlah peserta. Kalau datang di weekday, biasanya ada kuota minimal rombongan biar bisa berangkat bareng. Tapi kalau weekend, kalian bisa datang sendiri atau barengan teman. Nggak ada minimum kuota, langsung bisa turun. Nah, seperti yang tadi kalian lihat, baru aja ada pengunjung yang kedampar di pinggir sungai gara-gara bannya terguling. Dan sekarang, giliran salah satu dari kami yang nyemplung ke air. Tapi jangan khawatir, selama kalian nggak panik dan nurut arahan pemandu, semuanya aman. Pemandu selalu standby dan tahu persis cara nolongin kalian di kondisi kayak gini. Oke, sedikit jangan apa, sedikit jangan. Oke. Nggak kena matu. Wow. Nah, terjun gigi lho. Sekarang lepas dulu kalau. Jadi bisa tekan kono lho. Terguling, guys. Aduh. Kejadian kayak gini sering terjadi dan jadi bagian dari keseruan tubing.
Tapi balik lagi, kuncinya jangan panik, selalu ikutin instruksi pemandu, karena mereka udah terlatih buat ngejaga keselamatan pengunjung di berbagai kondisi arus. Nggak semua jeram itu deras dan ekstrem, kayak yang barusan. Kadang, di beberapa titik, kita juga nemuin jeram-jeram yang santai, alirannya lebih tenang, dan cocok buat santai sejenak sambil nikmatin suasana alam sekitar. Pas kita sampai di jeram yang lebih kalem ini, suasananya juga jadi lebih adem dan rileks. Pegangan guys. Ya apa-apa, orang jalan apa-apa. Iya. Aman. Tapi sebenarnya, jeram itu terbentuk bukan cuma karena debit air aja. Ada banyak faktor fisik sungai yang bikin arus jadi bergejolak. Misalnya, kemiringan sungai, makin curam permukaannya, makin cepat alirannya. Volume atau debit air. Kalau airnya lagi tinggi, tekanan alirannya juga makin kencang. Rintangan alami kayak batu besar atau pohon tumbang bisa bikin pusaran dan turbulensi di aliran air. Penyempitan sungai. Kalau lebar sungai makin sempit, air makin dipaksa ngalir deras. Faktor struktur geologi, misalnya perbedaan antara batu keras dan lunak yang bikin permukaan dasar sungai nggak rata. Di Rahayu River Tubing ini ada 2 titik lompatan buat kalian yang pengen uji adrenalin. Tapi jangan khawatir, yang pertama ini aman banget. Titik lompatan pendek di aliran kecil yang terpisah dari sungai utama. Cocok buat kalian yang pengen nyobain sensasi lompat ke air tanpa harus ngelawan fobia ketinggian. Langsung ke. Sensasi lompat ke aliran bening yang segar bikin badan kaget tapi hati senang. Dan setelah titik lompatan ini, kami lanjut lagi menyusuri jeram berikutnya. Disinilah keajaiban Desa Rahayu mulai benar-benar terasa. Suasana alamnya beneran asri. Mata dimanjakan hijaunya vegetasi di kiri kanan sungai, kuping diselimuti suara gemercik air, dan langit biru jadi atap sempurna dari perjalanan ini. Di antara derasnya arus yang meliuk, tubuh kami seperti ikut digerakkan oleh ritme alam. Kami hanyut, bukan sekadar karena arus, tapi karena hati yang pelan-pelan luruh. Dingin air bukan menggigilkan, tapi menyapu lelah yang kami simpan diam-diam. Langit membentang tanpa luka, daun-daun bicara dalam diamnya. Tak ada kata, tapi kami paham, alam sedang mengajari cara pulang. Bebatuan tak lagi jadi halang, justru jadi irama dalam petualang. Kami menyelam bukan untuk lari, tapi untuk merasa hidup kembali. Dan di aliran Rahayu yang bersih, kami tahu kami sedang disembuhkan, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh alam yang diam-diam sayang pada kita. Gimana Jum, seru nggak Jum? Besok lagi nggak Jum? Andalan. Akhirnya kita sampai juga di titik lompatan kedua, yang satu ini lebih tinggi dari sebelumnya, kira-kira 5 meter. Dari bawah sih kelihatan nggak terlalu ekstrim, tapi pas sudah berdiri di tepinya, jantung lumayan deg-degan juga. Tapi justru disinilah serunya. Lompatan ini bukan cuma soal keberanian, tapi juga tentang melepas rasa takut dan melawan keraguan yang kadang suka kita pelihara diam-diam. Yo, Mas Radi. Yo, 1, 2, 3 kenceng GoPro nih. Buat kalian yang tertarik nyobain river tubing di Rahayu, tenang aja, nggak usah takut momen kalian kelewat. Di sini ada tim dokumentasi yang udah siap capture setiap detik seru kalian. Dari awal berangkat, waktu kecebur, sampai pas lompatan kayak gini. Nanti hasilnya bisa kalian ambil setelah trip selesai. Jadi tinggal fokus menikmati momen tanpa repot urus kamera. Durasi tubingnya sekitar 1 jam, tapi serius, rasanya kayak cuma setengahnya. Saking serunya, waktu berlalu cepat banget.
Jeram demi jeram kita lewatin, dari yang santai sampai yang bikin teriak bareng. Dan sekarang kita udah masuk jeram terakhir sebelum akhirnya sampai ke titik kumpul awal. Kalau kalian sebelumnya udah pesen paket makan siang, tenang aja, di sana udah disiapin makanan di gazebo yang langsung menghadap ke aliran sungai. Bayangin, habis main air, badan segar, perut kosong, terus disambut sama nasi dan suasana tenang. Healingnya dapet, kenyangnya juga dapet. Secara keseluruhan, pengalaman tubing di Desa Rahayu ini benar-benar layak direkomendasiin. Bukan cuma karena jalurnya yang seru atau fasilitas yang cukup rapi, tapi juga karena suasananya, alami, bersih, dan dikelola dengan cinta sama masyarakat lokal. Kadang yang kita butuhin bukan liburan mewah, tapi tempat sederhana yang bisa bikin kita merasa hidup. Dan hari ini, di sini, kami ngerasain itu. Sebenarnya trip kali ini tuh rasanya nano-nano banget. Mulai dari ban kempes di tengah jalan, nyasar gara-gara ngikutin Google Maps, Hah? Mati mending? sampai kamera yang sebenarnya tahan basah, tapi entah kenapa bisa kemasukan air dan akhirnya harus diservis di negara seberang. Tapi bukannya marah atau kecewa, kami justru milih buat ngubur semua masalah itu dalam-dalam dan ganti dengan tumpukan kenangan indah yang kami temuin sepanjang perjalanan ini. Karena pada akhirnya bukan masalah yang kita ingat, tapi momen ketawa bareng, adrenalin waktu lompat, dan tenangnya hati pas ngeliat aliran sungai yang bening dan langit yang terbuka luas. Trip ini ngajarin kami satu hal penting. Kesempurnaan itu nggak harus tanpa kekurangan. Kadang justru karena ada ruang, ada drama kecil, ada air nyiprat ke kamera, kita jadi punya cerita yang lebih hidup dan berkesan. Seperti kata pepatah, it's not the perfect trip, but the imperfect moments that make the best stories. Sampai ketemu di trip selanjutnya, dan semoga kalian juga bisa nemuin Rahayu versi kalian sendiri. Tempat sederhana yang bikin hidup terasa lebih penuh.